Bayar paketan WiFi mahal-mahal tapi masih ngerasa nge-lag atau akses internet yang masih terputus-putus? Coba pakai router overpower ini biar kalian tahu kualitas serta fitur-fitur apa aja yang akan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Saya doakan kalian semua yang menonton video ini selalu dalam keadaan tetap sehat selalu. Kalau kita ngomongin soal internet, khususnya adalah internetan dari WiFi, sekarang gak heran lagi ya, karena banyak sekali dari ISP yang menawarkan paket-paket mulai dari yang termurah hingga yang termahal. Yang pastinya kalau yang termahal itu kita mendapatkan bandwidth atau yang diberikan itu lebih tinggi ya, atau jauh lebih tinggi. For information kepada teman-teman semua, saya menggunakan WiFi atau internet WiFi itu ada di untuk bandwidthnya ada di 30 MB per second. Ya masih terbilang kecil lah ya kalau dibandingkan dengan paketan-paketan yang termahal sekarang. Jadi kalau menurut saya 30 MB per second itu udah lebih dari cukup ya. Kalau saya sendiri mungkin main game have fun aja masih oke-oke aja. Terus kalau mengupload ataupun mengunggah ya masih oke lah kalau dibilang. Cuman masalah dari yang ada pada router gratisan yang terdapat dari provider saya sendiri. Jadi ya kita nggak bisa mengharapkan lebih karena salah satu perubahannya ya kekurangannya ya dari sebuah router itu. Yang pertama, karena WiFi ini adalah WiFi keluarga yang pastinya banyak sekali diakses dari beberapa pengguna, belum lagi perangkat-perangkat IoT yang ada pada ruangan ini. Jadi ya itu menyebabkan jaringannya masih nggak stabil atau terputus-putus. Jadi untuk saat ini saya punya sebuah rekomendasi buat teman-teman semua, yaitu router baru ya. So fitur-fitur apa aja yang didapat dari sebuah router terbaru kita ini? Maka sebelum itu saya mau ngikutin dulu, bagi kalian yang baru menemukan channel ini atau udah lama menonton video-video dari setiap channel ini tapi belum subscribe, silahkan dulu dong untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya karena channel ini akan selalu membahas seputar dunia gadget dan teknologi pastinya. Udah subscribe? Kalau udah, yuk kita langsung aja. Let's go! Jadi inilah untuk routernya dari Ruijie, yaitu dengan modelnya RG EY1800JX Pro, yang dimana ini adalah merupakan salah satu router yang mid range ya, dalam kelas mid range dalam sebuah brand Ruijie ini, yang mana dia untuk router ini sendiri dia dibanderol dengan harga sekitar mungkin kurang lebih 1.200.000-an, yang nanti link pembeliannya akan saya sediakan di deskripsi video. Untuk di dalam paket pembeliannya di sini kita sudah mendapatkan ya sebuah router yang dimaksud tentunya. Lalu ada power adapter, kabel UTP ataupun kabel LAN ya, serta manual pengguna dan ada kartu garansi yang saat ini untuk dari RG EY1800JX Pro ini dia masa garansinya sekitar 3 tahun. Jadi untuk spesifikasi utama yang ada pada sebuah router ini ya, yang paling pertama dia bisa diakses oleh pengguna yang lebih banyak, yaitu sekitar 192 pengguna. Jadi seperti yang mana kita ketahui, untuk router ini juga memiliki sinyal WiFi yaitu yang udah Wi-Fi 6 ya, yang pastinya dia saat ini diklaim dengan sinyal Wi-Fi 6 yang paling terbaik sebelum dibandingkannya, entah itu Wi-Fi 5 ataupun Wi-Fi yang sebelum-sebelumnya. Jadi jauh lebih stabil. Untuk router ini sendiri menurut saya memang cocok banget ya buat kalian yang mungkin untuk di rumah saja. Tapi selain itu kalian bisa juga memanfaatkan router ini jika kalian memulai sebuah bisnis, entah itu kafe, tempat makan, ataupun kos-kosan mungkin atau villa ya. Karena memang khasnya dari sebuah router kali ini itu memiliki area tercover yang memang cukup luas dibandingkan dengan router-router apalagi yang digratiskan oleh si provider sekarang ya. Router ini itu sudah dilengkapi dengan 4 buah antena yang dibagi dari kedua frekuensi antara 2,4 GHz dan 5 GHz. Untuk 2,4 GHz-nya punya speed maksimal itu ada di 574 MB per second, dan untuk yang 5 GHz-nya dia up to sampai dengan 1200 MB per second. Buat interface sendiri untuk router ini ada di bagian belakang, yang seperti kita ketahui di sini ada 5 buah port, yang ada 4 buah port LAN dan 1 buah port WAN. Dan untuk port-port lainnya di sini ada untuk port dari DC-nya si router ini, dan satu lagi ada lubang kecil untuk port dari si reset atau mengkonfigurasi ulang dari sebuah router ini.
Router ini juga memiliki banyak kumpulan fitur-fitur yang bisa kita nikmati, seperti teknologi dari MIMO yang dapat memberikan fleksibilitas dalam mengelola koneksi Wi-Fi, tentunya dari kedua opsi bandwidthnya ya, tergantung pada kebutuhan dan lingkungan jaringan yang berbeda. Di fitur lainnya juga hadirnya teknologi yang namanya OFDMA, yang dimana bisa memberikan transfer dan menerima data dengan koneksi bisa banyak perangkat sekaligus secara bersamaan. Dilengkapi juga dengan beamforming sebagai arah sinyal ke perangkat yang dapat memancarkan 8 sekaligus untuk jumlah beamnya. Bahkan VPN juga hadir dari sebuah teknologi yang canggih yang ada pada router ini. Setelah kita membahas beberapa spesifikasi ataupun keunggulan yang terdapat dari router ini ya, itu sebenarnya masih banyak lagi ya yang keunggulan terdapat pada router ini. Tapi sebelum itu saya mau menjelaskan dulu bagaimana untuk setup dari untuk router ini. Yang dimana untuk setup dari router ini itu sangatlah mudah. Terdapat dua cara. Yang pertama, kalian bisa mengakses websitenya, yaitu kalian bisa search aja 192.168.110.1. Jadi kalian bisa konfigurasi menggunakan website tersebut. Atau saat ini Ruijie pada router ini memberikan akses atau konfigurasi yang lebih mudah, yaitu menggunakan sebuah aplikasi yang namanya adalah Ruijie, yang saat ini kalian bisa download ya di Play Store ataupun App Store, yang pastinya untuk Android ataupun perangkat iPhone kalian. Oke, jadi untuk instalasi dari atau konfigurasi yang pertama untuk setup dari si router ini, kita di sini akan menggunakan aplikasi sekalian untuk membuat project atau yang berbasis cloud itu ya. Nah, jadi kita menggunakan aplikasi Ruijie. Di sini kita setelah kalian download, kalian bisa daftarkan akunnya terlebih dahulu dan kemudian kita kembali ke menu proyek. Di sini kita akan tambah sebuah projectnya. Ya, pastikan kalian sudah mereset untuk penggunaan yang memang sudah pernah. Jadi kalian tinggal colokin aja. Kemudian kita akan tambah project di sini. Nah, di sini kita bisa melihat ada dua cara, itu menghubungkan ke WiFi atau kalian bisa scan barcode yang ada di bagian bawahnya sini. Kalau saya sih langsung menggunakan hubungkan ke WiFi saja. Jadi caranya hubungkan ke WiFi aja. Kemudian kita bisa tekan mulai aja. Lalu kita hubungkan. Di sini kita nyalakan WiFi kita terlebih dahulu. Oke, WiFi kita akan nyalakan. Nah, kita tunggu, nanti akan ada yang namanya ini jaringannya, yaitu Ruijie SPAD. Kita akan koneksi terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita balik ke aplikasinya terlebih dahulu. Dan di sini kita tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, di sini langsung terkoneksi ya. Langsung kita mulai konfigurasi. Dan di sini kita akan masukkan nama proyek karena kita akan membuat sebuah proyeknya. Nama proyeknya studio aja misalnya. Terus ada kata sandi manajemen. Ini bukan kata sandi dari WiFi-nya, tapi manajemen untuk proyeknya. Kita buat di sini admin 123. Teman-teman bebas ya untuk setting ya. Kemudian pilih skenario-nya. Kalau di sini saya pilih yang kantor aja. Selanjutnya next, pastikan di sini koneksi internetnya menggunakan DHCP aja. Lalu kita selanjutnya di sini kalian bisa penghubungan cerdas ini bisa kalian aktifkan atau enggak. Jadi gunanya kalau misalnya kalian mau membagi antara koneksivitas WiFi 2,4 atau yang 5 GHz-nya, jadi kalian bisa pisahkan atau satukan aja. Jadi kalau di sini saya satukan aja, jadi biar router ini yang akan menstabilkan smartphone yang akan terkoneksi ya. Jadi mau itu ke 2,4 atau yang 5 GHz-nya. Jadi di sini saya satukan saja. Kemudian di sini kita masukkan untuk SSID nama SSID WiFi-nya. Nah, jadi di sini kita akan buat di page studio. Nah, kemudian di sini kalau kita mau pasang password pastinya di enkripsi. Untuk tipe inskripsinya kita pilih WPA2 PSK biar lebih aman. Untuk passwordnya kita bisa pilih aja lebih mudah 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, kita simpan aja. Dan ya semudah itu untuk konfigurasinya, tinggal tunggu aja untuk konfigurasinya. Nah, di sini kita tunggu aja sampai dengan selesai. Nah, di sini kita sudah berhasil menambahkan sebuah koneksivitas atau jaringan WiFi, yaitu dengan namanya Detect Studio. Untuk passwordnya sudah muncul di sini, kita salin aja ke clipboardnya. Oke, langsung kita coba hubungkan. Kita pergi ke bagian WiFi.
Sip, kita tunggu di sini sudah keluar ya untuk nama jaringan WiFi-nya di Tate Studio. Nah, yang tadi sudah kita koneksikan, yaitu kita tinggal connect aja, kita masukin passwordnya. Pas ya, udah terkoneksi dan kita akan coba untuk nonton sebuah TikTok ya. Kita bisa nonton TikTok ya. Kita akan tes jaringannya apakah sudah masuk. Nah, udah masuk ya. Masuk, kalau kita nyekrol oke ya. Oke, beberapa fitur yang bisa kita gunain dari aplikasi ini ada pengaturan WiFi ya. Di sini ada beberapa daftar WiFi-nya. Yap, di sini kita bisa membuat sebuah WiFi tamu ataupun WiFi IoT. Jadi ini membuat WiFi khusus untuk yang memang aksesnya bisa digunakan secara lebih publik aja untuk WiFi tamu, atau teman-teman yang sering menggunakan perangkat IoT itu kalian bisa buat WiFi khusus untuk IoT. Lalu ada tambahkan perangkat, lalu ada diagnosa untuk AI, ada diagnosa AI. Jadi permasalahan apa yang terjadi jika terjadi terkendala dari sebuah router ini. Kemudian ada kontrol orang tua, jadi pengguna dari WiFi ini bisa mengkontrol kapan untuk router ini akan mengeluarkan sinyalnya ya. Jadi kalau ada ini dia bakal terputus sinyalnya, bisa dikontrol. Kemudian ada restart, jadi jika terjadinya terkendala juga kalian bisa restart dari menggunakan smartphone ya, tanpa harus menggunakan tombol-tombol lagi yang ada pada sebuah router. Terus bisa cek juga kondisi apa yang terjadi dengan router ini. Lalu ada perbarui dari firmware-nya. Kemudian ada bagikan untuk sebuah project yang sudah kita buat. Ada report dan ada mengatur kata sandi. Jadi kalau teman-teman mau mengatur kata sandi baru, itu bisa di bagian sini untuk memasukkan kata sandi barunya. Selanjutnya ada pengaturan juga yang lebih lanjut. Di sini kita bisa mengatur dari akses intranetnya, konfigurasi WAN, konfigurasi LAN-nya, dan di DNS-nya. Kemudian kalau kita ke skenario, di sini kita bisa memanajemen pengguna. Terus ada BIOD, ada perencanaan jaringan, ada control flow ataupun app. Tapi di sini nggak tahu kenapa tidak didukung ya, tidak dukung. Untuk WiFi tamu bisa akses intranet dan CCTV. Tapi untuk control flow ini kan sangat penting. Nah, jadi karena di aplikasinya tidak bisa, kita bisa mengakses ke websitenya langsung. Jadi langsung kita masukin aja di sini untuk alamatnya 192.168.110.1. Oke, kita masuk. Dan nah di sini tadi manajemennya kita buat password manajemen ya, bukan password dari WiFi-nya. Jadi ada admin, kita buat tadi admin 123. Oke, kita masuk. Nah, jadi untuk website ini lebih canggih menurut saya dibandingkan dengan aplikasinya, karena memang di sini terdapat fitur yang bisa diatur menggunakan flow control. Jadi flow control tadi tidak support ya, yang kita ketahui tidak support di aplikasinya, tapi di sini bisa. Tapi tentunya kita mengubah dulu ke tampilan PC. Karena untuk tampilan seperti ini tidak bisa, dan setelah itu mungkin menunya agak terlalu rapat seperti ini, tapi ada di bagian lebih lanjut di sini. Ini kan ada bar menunya, terus kita pilih lebih lanjut aja. Lalu di bagian sini nih, yang gambar tas kayak gini, terus ada tulisan flow control. Jadi kita tekan aja. Nah, di sini nih kita bisa mengaktifkan fitur dari Smart Flow Control ini. Jadi yang dimana unggah dan unduh kita bisa atur aja berapa, misalnya 10, atau di sini untuk unduhnya dia 30 megabyte per second. Nah, jadi kalau kita simpan seperti ini, dah proses berhasil. Jadi flow control ini seperti yang teman-teman ketahui, jadi kalau misalnya ada yang nanti lagi mendownload ataupun yang sedang bermain game, itu dia sudah kita bagi rata untuk yang bandwidth dari mengunggah ataupun yang mengunduhnya. Jadi yang main game tetap stabil, yang mengunduh tetap seperti biasa tanpa ada. Jadi ibaratnya untuk bandwidthnya itu dibagi secara merata dari kedua pengguna tersebut. Oh ya, jadi kalau kita melihat detail pada sebuah router ini, itu ada yang namanya tombol. Jadi di sini tombol ini berfungsi untuk yang namanya menggunakan teknologi mesh yang ada pada router ini. Jadi sayang sekali karena di sini saya nggak bisa memperhatikan kepada teman-teman tentang teknologi dari mesh ini, karena kita tidak memiliki router tambahan yang sesuai dengan mereknya dari Ruijie Reye ini. Tapi dengan adanya fitur mesh ini, kita bisa meletakkan repeater ataupun routernya ke bagian ataupun ke sudut ruangan yang terkendala dari dead zone area, supaya jaringan dari router utama ini tetap luas jika kita ke ruangan mana saja. Uniknya untuk fitur dari mesh ini,
tidak akan ada membuat sebuah SSID WiFi baru walaupun kita sudah berpindah ke router Ruijie lainnya. Karena kemanapun kita pergi, di sini kita akan tetap terkoneksi ke WiFi SSID yang sama. Jadi tidak ada terkendala yang namanya sinyal terputus. Untuk harganya sendiri dari router ini sendiri dia dibanderol kurang lebih ya tadi 1.200.000-an kurang lebih seperti itu, yang mungkin menurut saya untuk sebuah router ini udah sangat worth it untuk kalian miliki karena selain dia harganya lebih terjangkau untuk yang sebuah Wi-Fi 6 ini dengan beberapa fitur-fiturnya, kemudian juga dia punya quality yang memang cukup menjanjikan dengan brand yang mengatasi dari Ruijie Re ini. Jadi lebih terpercaya aja dibandingkan kalian membeli harga yang jauh lebih mahal. Jadi seperti biasa kalau kalian tertarik, link pembeliannya akan saya sediakan di deskripsi video. Tapi teman-teman perlu ingat nih, bahwa pemilihan sebuah router yang secanggih apapun, bahkan semahal apapun itu tidak akan membuat WiFi kalian lebih kencang jika paket bandwidth yang kalian miliki itu masih setara 10, 20, ataupun 30 MB per second seperti saya. Tapi paling tidak dengan pemilihan sebuah router yang lebih baik lagi, itu kalian bisa meminimalisir supaya sinyal lebih stabil, lebih efisien tentunya, dan jauh lebih bisa diakses oleh banyak pengguna. Jadi teman-teman udah paham ya kenapa harus memilih router yang lebih baik dibandingkan yang diberikan secara gratis dari sebuah provider yang ada. Mungkin segitu dulu untuk informasi review kita kali ini. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan kata untuk info review kita kali ini, saya mohon maaf. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like aja video ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share aja video ini ke teman-teman kalian. Saya Davi Fardianda selaku host di channel ini. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.